Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, masih pada semangat nih. Tadi habis pelajaran apa? Fluida statis. Kimia baru pelajaran pelajaran apa? Kimia. Oh iya, habis kimia langsung fisika, berarti pusing ya? Pusing. Belum. Gak apa-apa, tapi di sini kita belajarnya santai dan menyenangkan, tapi kalian harus tetap fokus memperhatikan ibu ya. Ya Bu, Baik, selalu. Bu. Sebelumnya ibu mau tanya dulu, di sini ada yang tidak hadir? Ada. Ada Bu. Berapa orang? Alfida. 4 orang Bu. Terus siapa lagi? Mai, Erika, Tika. Oh iya. Yang ada konfirmasi ke ibu itu Erika aja yang sakit, yang lainnya berarti kemana? Mai sakit Bu. Bilangnya sakit Bu. Iya, lainnya juga sakit, soalnya baru demam Ibu, jadi Iya. kemarin Oh dadakan sakitnya. Oh gitu ya, udah nggak apa-apa ya. Berarti ibu di absennya sakitin aja. Kayaknya keluar dari Erika Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau mimpin doa? Firza Bu. Chandra Bu. Chandra. Bu. Oke, silakan Chandra mimpin doa. Menyerahkan kepada Firza. Chandra. Oke. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa demi kelancaran pembelajaran kita hari ini. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih ya untuk Chandra. Ini kelihatannya masih pada lemes-lemes nih, belum fokus ke ibu gitu ya untuk belajar fisika pada hari ini. Alhamdulillah kita diberi kesehatan dan bertemu lagi dengan ibu untuk pembelajaran fisika. Nah, sebelum mulai ibu mau ngasih games dulu deh biar nggak pada ngantuk dan nggak pada jenuh juga. Jadi untuk gamesnya itu clue-nya itu adalah guru berkata. Jadi kalau misalnya ibu bilang guru berkata, berarti setiap apa yang ibu katakan itu harus kalian lakukan. Tapi kalau misalkan nggak ada guru berkata, berarti jangan dilakukan. Oke, udah paham? Paham. Gamesnya? Paham. Oke, kita mulai ya gamesnya. Guru berkata, angkat tangan kanan. Oke. Masih bagus. Guru berkata, pegang telinga. Guru berkata, lihat ke atas. Guru berkata, berdiri. Ini nggak boleh jangan selalu mengikuti step by step. Oh, bisa maksudnya itu berbeda. Ya, silakan duduk. Oke. Coba ini bagian kefokusan. Berarti masih ada yang nggak fokus ya. Guru berkata, duduk. Nah, kalau misalnya satu lagi nih, jadi kalau misalnya ibu tanya, are you ready? Jawabannya yes, I am. Kalau ibu bertanya, are you ready? Jawabannya no, I'm not, gitu ya. Oke. Kita mulai ya. Kita akan belajar fisika pada hari ini. Are you ready? Yes, I am. 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 Are you crazy? No, no. Jangan crazy. Masih ada yang bilang yes, ya ini bahaya ini. Masih ada yang bilang Yes, yes. ya. Aduh, jujur. Berarti Chandra sebenarnya fokus ya. Oke, udah ya. Sekarang udah bisa mengikuti pembelajaran fisika. Oke, siap. Nah, baik anak-anak. Sebelumnya kita telah mempelajari materi tentang apa? Masih ada yang ingat? Fluida statis. Bisa menyebutkan Agista pengertian dari fluida statis itu apa? Tekanan. Apa? Ibu masih lupa. Ada yang masih ingat? Fluida statis itu apa? Saya Bu. Boleh, Elsa. Angkat Angkat aku. Iya, gimana? Jadi fluida statis adalah zat fluida yang dalam kondisi tidak bergerak, namun tidak ada perbedaan kecepatan di antaranya. Oke, kalau misalnya simpelnya berarti adalah zat yang mengalir. Nah, yang tergolong ke fluida statis itu apa? Bu, saya. Apa, Chandra? Gas sama air Bu. Betul, gas dan air. Tepuk tangan. Bentar ya, tepuk tangan. Nah, kalau misalnya ada sebuah wadah yang
yang diisi oleh air, tekanan di dasar air sama di permukaan air itu lebih besar yang mana? Dasar. Di dasar. Kenapa alasannya? Karena tekanannya semakin besar. Oke, karena tekanannya semakin besar. Nah, di pertemuan sebelumnya kita kan sudah mempelajari tentang tekanan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tekanan juga, namun yang di zat cair. Disebut dengan tekanan apa? Kalau di zat cair? Tekanan hidrostatis. Nah, di sini ada yang belum pernah berenang? Aku belum. Siapa yang pernah berenang? Pasti udah pada pernah ya? Udah Ibu. Kalau misalnya kita berenang atau menyelam sampai ke dasar, itu apa yang kalian rasakan? Ngap. Sulit ya, sulit untuk bergerak dan ngap. Karena tadi ada apa? Tekanan. Ada tekanan. Oke, jadi sebelum kita mempelajari lebih lanjut di sini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari pertemuan kita pada hari ini. Kita pada hari ini untuk yang pengetahuan itu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis konsep fluida dengan baik. Lalu, peserta didik dapat mengidentifikasi hukum-hukum fluida statis dengan benar dan tepat. Kemudian, peserta didik dapat memecahkan permasalahan dengan persamaan tekanan hidrostatis dengan benar, dan peserta didik dapat menelaah contoh fenomena tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, untuk yang keterampilannya yaitu peserta didik dapat membuat poster tentang tekanan hidrostatis, lalu peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi dan poster mengenai tekanan hidrostatis dengan benar. Baik, untuk mengukur pengetahuan awal kalian tentang tekanan hidrostatis, di sini Ibu mau memberikan pretest melalui Quizzes ya. Kalian boleh buka HP-nya, login ke Quizzes. Ini kodenya. Sambil jalan aja ya, sambil nunggu yang lain. 7 berapa tadi? 755. 755. Iya, 755. ayo diisi ya. 998. Ibu sinyalnya jelek. Sinyalnya jelek. Waktu untuk pretestnya udah selesai ya. Udah semua mengisi juga. Kita lihat ranknya. Pertama ya. Nah, coba sekarang kalian perhatikan lagi. Di situ ada gambar apa saja? Gelas. Lalu yang satunya Chandra diinfus. Chandra sedang diinfus. ada seorang anak yang sedang diinfus. Nah, kalau misalnya yang gelas itu apa yang kalian pikirkan ketika kalian melihat gelas tersebut? Mau minum dong. Minum? Haus. Haus ya sepertinya. Kasih minum. Nah, di sini bisa kalian lihat foto gelas ini, yang bagian bawahnya itu lebih tebal daripada bagian yang atas. Kenapa? Karena tekanan di bawah lebih besar dibanding tekanan yang ada Permukaan. pada permukaan. Oke, karena zat cair itu tekanannya akan lebih besar dengan di dasar dibandingkan di permukaan, maka di bagian bawah gelas itu dibuat lebih tebal supaya tidak pecah gelasnya kalau misalnya kalian dipakai buat minum gitu. Paham? Bisa. Oke, kalau misalkan yang ini ada yang bisa menjelaskan? Maksudnya kaitannya dengan tekanan hidrostatis itu apa? Itu Bu infusannya Bu. Infusannya? Digantung di atas agar air mengalir ke tempat yang lebih rendah dan bisa diatur oleh. Ya, betul ya. Jadi infusan ini tuh disimpan di atas supaya cairan yang berada di tabung infusan ini tuh bisa masuk ke dalam tubuh kita, bukan malah sebaliknya. Nah, sekarang Ibu mau membagikan LKPD ya. Oh, sebelumnya kalian sudah dibagi kelompok ya di pertemuan. Ini sudah duduk per kelompok juga? Sudah ya. Nah, Ibu akan membagikan LKPD. Saya dilihat ya LKPD-nya. Nah, baik, kalian sudah dibagikan ya LKPD-nya. Di sana bisa dilihat. Di situ ada link YouTube. Nah, link YouTube-nya ini akan Ibu tampilkan juga di sini. Dan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Kemudian yang terakhir itu ada pembuatan poster. Jadi Ibu mau
menugaskan kalian untuk membuat poster dengan tema penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Kalian kan bawa HP dan laptop ya. Nah, boleh mengeditnya itu di aplikasi yang kalian kuasai, bebas mau di Canva, mau di apapun itu. Dan sekreatif mungkin ya. Bisa dipahami tugasnya? Bisa Bisa, Ibu. Oke, boleh mulai dari sekarang untuk berdiskusi sambil mengamati video di depannya. Kalian pasti pernah bermain air dan gayung saat mandi. Dengan memperhatikan posisi gayung yang terisi udara dengan menekan air ke bawah, lalu melepaskannya hingga mengeluarkan gelembung gelembung. Bagi anak kecil hal ini sangat asik karena bisa membuat gelembung hanya dengan gayung dan air di bak mandi. Coba kita berpikir sejenak. Gayung berisi udara yang kita tekan ke dalam air akan sedikit berat jika ditekan lebih ke bawah. Ini sama halnya dengan udara atau atmosfer, secara tidak langsung memberi tekanan pada air, terutama bagi pembukaan air laut. Jadi, dalam keadaan normal, tanpa ada benda yang menekan, permukaan air laut sebenarnya memiliki tekanan dari udara, yaitu 1 atmosfer. Di sini, 1 atmosfer memiliki kesamaan berat dengan atmosfer bumi di permukaan laut, yaitu ada di atas kita, sehingga tekanan yang diberikan air pada tubuh kita akan semakin besar. Tekanan ini disebut dengan tekanan hidrostatis. Yaitu akan kita bahas. Hidrostatis tidak dipengaruhi oleh berat air, luasan permukaan air, ataupun bentuk bejana air. Sambil dicatat ya, yang penting-pentingnya karena nanti bakal ada pertanyaan. Diinjak 100 ekor gajah di kepala. Selain itu, dalam hitungan detik dengan telinga juga akan pecah. Begitu juga dengan paru-paru yang mampet dan menyebabkan sakit yang luar biasa sebelum akhirnya pecah. Hal itu akan terus berlanjut hingga pembuluh darah dan organ di seluruh tubuh hancur. Oke, nah itu ya buat videonya. Sekarang Ibu kasih waktu 2 menit kalian untuk mengisi pertanyaan. Di sana ada 3 pertanyaan. Ibu. Oh, pintar kalian. Nah, baik, 2 menit sudah selesai untuk mengisi soal. Sekarang 2 menit lagi kalian untuk merancang desain dari poster. Dirancang ya, desain posternya seperti apa? Kalian sudah siapin referensi poster? Ini lagi buat Buatnya di apa? Aplikasi apa? Di aplikasi Canva. Wah. Ibu juga suka ngedit di Canva. Oh, Canva tadi dari kampus ya? Oh, beli. Aku suka di Udah ya? Gimana? Ya, poster aja untuk sekarang. Mungkin ke depannya bisa editing. Gimana? Pembuatan posternya udah selesai? Udah, Ibu. Udah? Kelompok 1. udah dapet desainnya. Desainnya udah, baru rancangan desain, berarti Iya. produk Iya. posternya mah belum? Belum. Oke, sekarang jam berapa ya? Aduh, kayaknya udah habis ibu waktunya. Kebetulan ibu itu ada rapat, jadi kita percepat aja mungkin ya untuk posternya bisa ditugaskan dan nanti dipresentasikan di pertemuan selanjutnya sebelum materi selanjutnya. Oke. Nah, sekarang ibu akan memilih kelompok mana untuk mempresentasikan. Tapi kelompok yang terpilih itu adalah yang kalah games. Jadi ibu mau ngasih games lagi. Gamesnya yaitu lempar spidol. Lempar spidol ya. Kalau misalnya ibu lempar, kalau ibu lempar ya, dan sampai lagi ke tangan ibu, kalian rock gitu. Jadi
Tapi harus dari tangan ibu yang lempar dan sampai ke tangan ibu lagi. Kalau misalnya nggak sampai ke tangan ibu berarti jangan prop gitu Kalau ya. sampai ke tangan saya nggak apa-apa Bu. Yes. Ya kan Coba bisa aja, dibaca ya. jauh-jauh ya. Oke, coba dulu ya percobaan dulu. Udah mengerti nggak? Udah, Gamesnya? Bu. Oke, percobaan pertama dulu ya. Sekarang. Ya, ada yang lebih hebat. Oke, harus serentak ya. Harus bareng semuanya ya. Lagi. Oke. Ini kemana-mana ya guys. Mohon maaf, itu suka keblok. Apa mau namanya? Boleh jadi subscribe Kicau 17 ya. Nanti karena Ibu mendengarkan banyak banget. Oke, lagi ya. Oke, lagi ya. Oke, udah ya. Cukup percobaannya. Jadi sekarang yang salah. Ya, sekarang serius permainannya beneran yang salah. Berarti maju ke depan untuk mempresentasikan. Mulai ya, waktunya semuanya. Mulai. 1, 2, 3. Ini kenapa bukunya? 1, 2, 3. Ibu ikut deg-degan. Lagi ya. Ibu yang mendengarnya. Kenapa ya ibu deg-degan? Lagi ya. Ayo, ayo. Tapi teman-teman yang lain Ya ya. Allah, banyak ya. Baik, kelompok 2 presentasi ya. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Semuanya. Iya. Iya, semuanya. Salah Azmi sih gue nomor. Kelas banget. Sama Azmi ya, agak remeh dulu. Ya, pertanyaannya seperti itu. Ya, pertanyaan nomor 1. Seseorang sedang menyelam di laut. Di manakah tekanan paling besar yang dirasakan penyelam? Apakah di permukaan laut atau di dasar laut? Nah, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, semakin dalam menyelam dari permukaan air, maka akan semakin banyak volume air yang berada di atas kita. Sehingga tekanan yang diberikan air pada tubuh kita akan semakin besar. Tekanan ini disebut dengan tekanan hidrostatis. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Nah, tadi setelah didiskusikan, besar tekanan hidrostatis pada suatu titik dipengaruhi oleh kedalaman dan massa jenis zat cair tersebut. Nah, secara matematis dapat ditulis sebagai berikut: Rho H sama dengan pH sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana pH ini adalah tekanan hidrostatis dengan satuan PA, dan Rho ini massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik, dan G ini adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat, dan H ini yaitu ketinggian dengan satuan meter. Pertanyaan ketiga, kemukakan alasanmu mengapa manusia tidak dapat menyelam hingga kedalaman 800 meter. Jawaban dari hasil yang didiskusikan, ketika manusia menyelam hingga kedalaman 800 meter, maka dapat diibaratkan seperti diinjak 100 ekor gajah di kepala. Gendang telinga akan pecah, paru-parunya mampat kemudian akan pecah, dan seluruh organ tubuh akan hancur karena tekanan hidrostatis yang sangat besar. Terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk LKPD-nya boleh dikumpulkan ya. Kelompok 2 silakan duduk kembali. Terima kasih. Ya, Era baik. semangat. Nah, dari yang setelah dipaparkan oleh kelompok 2, ada yang mau menyanggah jawaban dari kelompok 2? Tidak, Bu. Sama berarti ya? Ya, Bu. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwasanya tekanan dalam zat cair itu di dasar itu lebih besar dibandingkan dengan di permukaan. Karena alasannya kenapa?
Karena tekanan di dalam Oke, air. tekanan hidrostatisnya lebih besar gitu ya. Nah, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis ada apa aja? Massa jenis, ketinggian, gravitasi. Jadi kalau dirumuskan secara matematis bagaimana? PH sama dengan rho kali G kali H. Betul, pinter. Kemudian kalau manusia itu kenapa nggak bisa menyelam sampai kedalaman 800 meter? Karena manusia mempunyai titik Maksimal ya Maksimal untuk untuk menyelam. Kalau enggak organnya akan hancur. Itu ya, baik. Gajah. Seperti kepalanya di gajah ya. Iya, gajah tadi. Nah, karena kalian sudah menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan post test sebagai untuk mengukur gitu ya. Kalian sudah memahami atau tidak materi pembelajaran kita pada hari ini. Ini soal post testnya ya, Ibu bagikan. Kalau post testnya dikerjakan individu. Oke. Soal post testnya juga gak banyak, jadi cukup 2 menit diisinya ya. Diisi ya selama 2 menit untuk mengisi post test. Iya, Bu. Ada kesulitan mengisi post test? Sudah ya? Oke, baik. Waktunya sudah habis untuk mengisi post test, dikumpulkan ya. Ini akan menjadi nilai harian kalian. Mirza tidak sopan sekali ya. Dilempar, Bu. Dilempar ke Enggak, aku lemparnya Elsa, Bu. Elsanya aja yang gak ngelanjut, Bu. Oh, udah ya, udah di. Enggak mau ke Elsa, Bu. Enggak, bukan sini. Nah, oke, perhatikan ya buat semuanya. Jadi alhamdulillah gitu pembelajaran pada hari ini tentang tekanan hidrostatis kita diberi kelancaran dan kalian juga sudah memahami ya, paham? Namun nanti kalian lebih baca-baca lagi dari berbagai sumber terkait dengan tekanan hidrostatis. Di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai hukum Archimedes. Jadi kalian pelajari di buku pegangannya masing-masing, kemudian tulis resumnya. Jadi nanti sebelum pembelajaran dimulai di pertemuan yang akan datang, sambil kalian mempresentasikan poster, Ibu akan memeriksa resum. Jadi apakah kalian belajar atau enggak malamnya? Ya, bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Pada pembelajaran fisika hari ini telah selesai. Maka dari itu kita tutup dengan doa. Ada yang mau memimpin doa? Chandra, Ibu. Chandra, silakan pimpin doa. Alhamdulillah pelajaran telah selesai. Kali ini kita berdoa demi kelancaran di jalan kita pulangnya. Berdoa dalam hati dimulai. Jadi selesai kita berdoa. Baik, terima kasih ya. Semoga kita diberi kesehatan dan sampai bertemu dengan Ibu lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.